Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang simbol pengerjaan dan nilai kekasaran. Ya, jadi gambar teknik manufaktur pada kesempatan kali ini akan membahas tentang simbol pengerjaan dan nilai kekasaran. Jadi masih di semester ganjil, kita membahas tentang simbol pengerjaan dan nilai kekasaran karena saling berhubungan antara simbol pengerjaan dan nilai kekasaran. Oke, kita bahas satu persatu tentang simbol pengerjaan. Di mana simbol pengerjaan ini untuk menghasilkan permukaan yang sesuai, jadi permukaan yang sesuai dengan keinginan kita, maka pada gambar kerja perlu ada tanda pengerjaan yang dinormalisasi, yang diletakkan pada bagian-bagian yang dikehendaki permukaannya. Jadi ketika kita mengerjakan suatu permukaan pada benda kerja, perlu ada tanda pengerjaan, di mana tanda pengerjaan ini adalah tanda pengerjaan yang sudah dinormalisasi. Karena ketika kita mengerjakan suatu permukaan, kemudian ada tanda pengerjaan yang dinormalisasi, itu adalah untuk menghasilkan permukaan yang sesuai dengan keinginan kita. Karena pada saat proses pengerjaan dengan mesin, itu ada beberapa bagian mungkin yang perlu dikurangi, ada bagian yang tidak dikurangi. Nah, itu perlu ada simbol pengerjaannya. Oke, di mana simbol pengerjaan ini lambangnya terdiri dari dua kaki yang tidak sama panjangnya dan membentuk sudut 60 derajat dengan puncaknya menuju ke permukaan yang diperhatikan. Kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi lambang dasar dari simbol pengerjaan adalah seperti ini. Ada segitiga yang membentuk sudut kira-kira 60 derajat. Kemudian kakinya satunya pendek dan satunya adalah kaki yang panjang. Nah, di sini menunjuk ke permukaan yang diperhatikan. Jadi misalnya adalah di sini permukaan yang diperhatikan, maka penunjukan dari segitiga ini adalah ke permukaan yang diperhatikan. Oke. Nah, tidak semua permukaan mesin itu dikerjakan dengan tidak semua benda dikerjakan dengan mesin. Jadi tidak semua benda itu dikerjakan dengan mesin. Jadi saya ulangi, ada kalanya suatu hal permukaan tidak dikerjakan atau dibiarkan saja, dan juga bisa permukaan tersebut tidak boleh dibuang karena memang ukurannya yang sudah pas. Jadi ada bagian-bagian tertentu ketika kita mengerjakan sebuah benda, ada bagian yang tidak perlu dikerjakan mesin, tidak perlu dikurangi karena beberapa hal. Salah satu contohnya adalah karena memang ukurannya yang sudah pas. Oke. Nah, ini adalah simbol dari tiga tanda pengerjaan atau simbol pengerjaan. Yang pertama, gambar A, ini adalah simbol dasar. Jadi di sini simbol dasarnya. Kemudian yang B, ini adalah tanda pengerjaan yang sudah dikerjakan dengan mesin. Di sini ada nilai kekasarannya, di sini akan muncul nilai kekasaran. Jadi ini sudah dikerjakan dengan mesin. Kemudian yang C, ini adalah permukaan yang ditunjukkan oleh simbol pengerjaan ini tidak boleh dikurangi. Jadi permukaan ini dibiarkan saja apa adanya. Jadi tidak perlu dikerjakan dengan mesin, tidak perlu dihaluskan, atau tidak perlu dikerjakan dengan mesin yang lain. Jadi biarkan saja sesuai dengan kondisi permukaan yang ada. Oke, jadi saya ulangi lagi, simbol pengerjaan itu ada tiga. Yang pertama ini adalah simbol dasar. Kemudian yang B ini adalah simbol dasar dengan pengerjaan mesin. Yang C ini adalah simbol dasar pengerjaan yang tidak perlu dikurangi atau dibiarkan saja. Oke. Untuk pengerjaan permukaan yang mendapat pengerjaan mesin harus dicantumkan dengan keterangan pada simbol dasar yang berbentuk segitiga. Maksudnya seperti ini. Oke. Nah, di dalam simbol pengerjaan yang tadi dasar itu adalah segitiga. Nah, ini adalah sudah ada tambahan beberapa item
Jadi beberapa item ada simbolnya A, B, C, D, E, kemudian F. Jadi nanti masing-masing item ini dia mempunyai arti sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya A itu nanti adalah simbol untuk nilai kekasaran. Oke, saya lihat di slide selanjutnya. Oke, ini adalah penjelasannya. Yang A itu adalah nilai kekasaran dalam satuan mikron mil. Jadi simbolnya A itu nanti ada nilainya, misalnya N1, N2, dan seterusnya. Kita lanjutkan untuk yang B. Jadi yang B itu adalah cara produksi atau pengerjaan. Untuk B ini contohnya misalnya di freeze, dibobot, kemudian di scrub, dan seterusnya. Kemudian yang C itu adalah panjang sampel atau contoh dari benda yang akan dikerjakan. Kemudian yang D itu adalah arah atau bekas pengerjaan. Jadi nanti ini ada simbolnya tersendiri. Kemudian yang E itu adalah kelebihan ukuran yang dikehendaki. Jadi simbol pengerjaan itu ada 5 simbol yang perlu kita ketahui. Yang A itu adalah nilai kekasarannya. Kemudian yang B itu adalah cara produksi atau pengerjaan dengan mesin apa. Kemudian yang C itu adalah panjang sampel, C di sini. Kemudian yang D itu adalah arah atau bekas pengerjaan. Yang E adalah kelebihan ukuran yang dikehendaki. Sedangkan yang F itu adalah nilai kekasaran lain jika ada. Ini hanya sebagai tambahan saja. Oke. Selanjutnya adalah contoh aplikasi simbol pengerjaan. Jadi yang pertama ini adalah simbol pengerjaan dasar. Jadi dasarnya saja. Kemudian yang kedua itu adalah seperti ini. Nilai kekasaran yang harus dicapai dengan melakukan proses pemesinan. Jadi di sini di A ini ada simbol nilai kekasarannya. Nah, nilai kekasaran itu dicapai ketika benda tersebut dikerjakan dengan menggunakan mesin apa. Oke, yang ketiga, nilai kekasaran yang harus dicapai tanpa membuang bahan atau pengerjaan lanjutan. Jadi pada permukaan yang ditunjukkan pada simbol ini itu tidak boleh dikurangi atau tidak boleh dikerjakan dengan mesin apapun. Jadi dibiarkan saja seperti ini apa adanya. Kemudian yang keempat, ini adalah nilai kekasaran yang harus dicapai dengan batasan tertentu. Artinya permukaan tidak boleh lebih kasar dari A1 dan tidak perlu lebih halus dari A2. Jadi ini ada dua batasan, yaitu A1 dan A2. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh ketika untuk simbolnya huruf B, yaitu di sini disimbolkan dengan dikerjakan mesin freeze. Jadi ditunjukkan di sini ditulis bahwa suatu benda ini yang ditunjukkan oleh simbol pengerjaan ini dikerjakan dengan menggunakan mesin freeze. Untuk yang kedua, kelebihan ukuran yang harus diberikan pada permukaan misalnya harus diberi kelebihan ukuran sebesar 0,3. Jadi ini adalah simbolnya huruf C. Di sini adalah nilai yang harus dilebihkan. Jadi nilai yang harus dilebihkan pada proses pengerjaan suatu permukaan. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, ini adalah arah bekas pengerjaan. Nanti ada simbolnya ada tabelnya tersendiri, bekas pengerjaan ini arahnya bagaimana, kemudian dikerjakan dengan mesin apa, nanti muncul simbolnya seperti ini. Kemudian nomor 4 ini adalah panjang sampel yang dianjurkan misalnya 2,5. Jadi ketika pengerjaan di mesin, panjang sampel yang dianjurkan ini hanya 2,5 saja. Oke, kita lanjut. Pada proses pemesinan pastinya akan dilakukan proses pengerjaan dengan arah tertentu. Jadi ketika dikerjakan dengan mesin bobot, maka arah pengerjaannya tentunya pasti akan berputar atau melingkar. Ketika dikerjakan dengan mesin scrub, arah pengerjaannya bisa sejajar, bisa tegak lurus, dan sebagainya. Oke. Nah, agar tujuan proses pemesinan itu tercapai, maka perlu adanya simbol arah pengerjaan. Jadi tujuan pemesinan itu tercapai ketika ada simbol arah pengerjaan. Jadi tidak mengurangi fungsi dari suatu permukaan suatu benda, maka perlu adanya simbol pengerjaan tersebut. Nah, oke.
di sini disampaikan ada simbol pengerjaan yang tercantum di dalam sebuah tabel. Nah, ini adalah simbol pengerjaan, misalnya ini adalah sejajar, jadi sejajar dengan bidang proyeksinya. Kemudian yang kedua ini adalah tegak lurus, jadi tegak lurus dengan bidang proyeksi. Yang ketiga ini adalah menyilang, dan selanjutnya adalah M. M itu saling membelit dari segala arah, jadi bebas M itu. Kemudian C itu adalah melingkar, ini bisa dikerjakan dengan mesin bobot. Yang R radial, jadi ini adalah bentuknya radial, simbolnya nanti disimbolkan dengan huruf R. Oke, selanjutnya ini adalah tentang nilai kekasaran. Jadi saling berkaitan antara simbol pengerjaan, kemudian nilai kekasaran itu saling berkaitan karena nilai kekasaran itu juga akan masuk di dalam simbol pengerjaan. Oke, nilai kekasaran itu adalah penyimpangan nilai aritmetik dari garis rata-rata profil. Nah, ini disimbolkan untuk satuannya itu adalah satuan mikron. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan proses pengerjaan pada pemesinan, Oke. Nilai kekasaran ditentukan sesuai dengan fungsi. Jadi kalau misalnya suatu benda itu dia mempunyai fungsi tertentu, maka nilai kekasarannya juga harus mengikuti fungsi dari benda tersebut. Oke. Nilai kekasaran itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah nilai kekasaran ideal, di mana nilai kekasaran ideal ini dicapai dari proses pemesinan yang ideal, artinya ditentukan dari proses pemesinannya, bukan secara manual, secara natural. Jadi kalau misalnya yang ideal itu adalah ditentukan pada proses pemesinannya. Berbeda kalau misalnya nilai kekasaran yang natural itu adalah nilai kekasaran yang dibentuk secara alamiah. Nah, jadi tidak ditentukan sama sekali untuk yang nilai kekasaran natural. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari nilai kekasaran. Yang pertama itu adalah keahlian operator. Jadi berbeda sekali ketika operator yang sudah ahli dan operator yang masih tahap belajar, itu juga mempengaruhi dari nilai kekasaran. Kemudian yang kedua adalah getaran pada mesin, karena masing-masing mesin itu mempunyai getaran yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu adalah ketidakteraturan feeding atau kecepatan penyayatan pada proses mesinan. Yang terakhir adalah adanya cacat pada material. Jadi ini adalah cacat yang dibawa pada material. Oke, di sini kita sampaikan tabel nilai kekasaran. Jadi ada nilai kekasaran N1 sampai N12. Jadi disimbolkan nilai kekasaran itu mulai dari N1 dan sampai N12. Jadi nilai kekasaran disimbolkan dengan huruf N dimulai dari N1 sampai dengan N12. Oke. Nah, pada materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang simbol pengelasan. Karena itu pada materi kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila ada kesulitan silakan dikomunikasikan melalui grup media sosial yang sudah kita bentuk. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.